khutbah beliau di Haji Wada itu benar-benar seimbang antara targhib dan tarhib, antara dorongan dengan harapan dan kasih sayang, dan peringatan dan rasa takut akan ancaman. Ya, ini metode dakwah itu. Metode dakwah itu harus menyentuh dua sisi jiwa manusia. Ada cinta dan takut, ada harapan dan kewaspadaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat yang didakwai tidak berlebihan dalam rasa takut hingga putus asa. Kalau diberi takut atau ditakut-takuti saja, ia akan berlebihan dalam rasa takut, kemudian putus asa. Dan putus asa itu adalah seburuk-buruk orang. Dan juga agar tidak terlalu berharap hingga menjadi lalai. Jadi antara khauf dan roja itu harus seimbang. Jangan terlalu khauf, jangan juga terlalu roja. Kalau terlalu khauf kemudian menjadikannya putus asa, itu buruk. Kalau kemudian terlalu roja, terlalu berharap, menjadikan ia sembrono, lalai. Jadi dakwah Nabi itu benar-benar memadukan dua unsur, unsur kelembutan dan unsur ketegasan. Dalam khutbah tersebut, yang kita tahu bahwa Nabi menegaskan beliau telah menyampaikan seluruh ajaran Islam secara lengkap dan sempurna. Artinya tugas kenabian telah beliau tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan risalah Allah telah sampai kepada umat manusia tanpa ada yang tersisa. Nah, setelah sempurna, selanjutnya tanggung jawab untuk menjaga ajaran tersebut, mengamalkan ajaran tersebut, menyebarluaskan ajaran Nabi, ini kembali kepada seluruh umat Islam. Bagaimana kaum sufi melihat khutbah Nabi pada khutbah wada tersebut? Kalau dalam pandangan sufi, ketika Nabi menyampaikan khutbah, ini Nabi tidak hanya sekedar berbicara, kemudian sampai ke telinga para sahabat, hanya didengar oleh telinga fisik. Khutbah beliau itu menjadi pintu kesadaran batin, di mana pendengar tidak hanya mengerti secara intelektual, tetapi mengalami rasa ilahi yang menyentuh dan mengubah mereka dari dalam. Gini, ketika seseorang benar-benar mendengarkan khutbah Nabi, ini telinga dohirnya tidak hanya memahami secara intelektual, telinga batinnya juga merasakan, mendapatkan sentuhan dari Nabi, dari apa yang disabdakan oleh Nabi. Seperti itu seharusnya ketika kita mendengarkan pengajian, kajian dari guru kita. Jika kita hanya mendengarkan dengan telinga fisik, yang kita dapatkan hanyalah sekedar wawasan. Tapi ketika kita mendengarkannya dengan telinga hati, hati kita akan tersentuh. Pasti kita akan merasakan sentuhan-sentuhan dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Makanya wajar kemudian ketika kita mendengarkan kajian dari guru kita, seakan-akan itu hanya diarahkan kepada kita. Kemudian kita menangis. Kemudian kita melakukan introspeksi, muhasabah dan seterusnya. Itu berarti ketika itu sampean ngaji dengan hati.
bukan hanya ngaji dengan telinga fisik. Makanya ketika mendengarkan kajian itu, seseorang akan menyadari akan hakikat kediriannya, akan hakikat hubungannya dengan Tuhannya. Seperti itulah khutbah Nabi. Siapapun yang mendengarkan khutbah Nabi dengan kesadaran batin, dengan telinga batinianya, ia akan menjadi sadar akan hakikat dirinya, akan hakikat hubungannya dengan Tuhannya. Karena kata demi kata yang disampaikan oleh Nabi ini ada kekuatan rohani. Kekuatan rohani itulah yang kemudian menggugah jiwa, membangkitkan kesadaran, dan mengarahkan hati untuk senantiasa ingat kepada Allah, serta terus-menerus kembali kepada Allah. Jadi, seperti itu juga apa yang disampaikan oleh waliyan mursyidah, pewaris sejati Nabi. Kata demi katanya ada kekuatan rohani jika yang mendengarkannya dengan telinga hati, dengan batiniahnya. Maka jiwanya akan tergugah, jiwanya akan bangkit dari kesadarannya, hatinya akan terus-menerus mengarah kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan berusaha terus mendekat ke hadirat Allah, berusaha terus mengembalikan dirinya kepada Allah. Yang berlaku maksiat, jadilah kemudian ingin taubat, dan seterusnya. Makanya setiap sabda Nabi ini dalam pandangan sufi ini tidak hanya bersifat lahiriah. Setiap sabda Nabi mengandung atau bersifat batiniyah. Ya, lahiriah nggak dibahas. Ada makna-makna tersembunyi, yaitu pasti menyentuh dimensi batin manusia. Silakan dicoba untuk membuka hadis, membaca hadis-hadis Nabi. Kemudian pahami, hayati, sampai kemudian batin kita tersentuh oleh sabda beliau. Karena dalam sabda beliau ini banyak mengandung lapisan makna yang dalam, berlapis-lapis. Nah, bagaimana bisa memahami makna-makna yang tersembunyi dari sabda Nabi? Sucikan dulu hati, bersihkan dulu hati. Ketika kondisi hati seseorang ini telah bersih, telah suci, ia akan bisa menangkap makna dari sabda Nabi. Buka penutup hijab hati, penutup hijab roh. Ketika roh terbuka kepada kebenaran, ketika hati kita terbuka kepada kebenaran, kita akan mendapatkan makna dari sabda Nabi. Jadi, kalau hati seseorang ini tertutup dari kebenaran, ya tidak bisa mendapatkan. Karena sabda Nabi itu tidak hanya bersifat lahiriah, sabda Nabi itu juga bersifat batiniah. Contoh, Nabi bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Siapa yang mengenal dirinya, ia benar-benar akan mengenal Tuhannya. Ini bukan hanya ditangkap
Oh, masuk akal, logis. Siapa yang mengenal dirinya akan kenal Tuhannya. Tapi ini ditangkap oleh para salik yang benar di dalam suluknya adalah untuk mensucikan hati, mensucikan jiwanya. Kemudian berusaha mencapai ma'rifatullah. Jadi yang ditangkap oleh hati ketika mendengarkan sabda man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ini adalah ditangkap, tidak akan bisa mengenal diri kalau hati atau jiwa belum bersih, belum suci. Setelah hati dan jiwa suci, barulah ia kemudian mengenal Tuhannya. Jadi inilah yang harus terus kemudian para salik melalui suluknya berusaha tazkiyatun nafas, berusaha mensucikan jiwanya. Tasfiyatul qalb, berusaha membeningkan hatinya. Tathhirul qalb, berusaha mensucikan hatinya terus menerus. Sampai kemudian hati itu, jiwa itu mengenal kesejatian dirinya. Makanya sabda Nabi ya, ini tidak hanya ya bersifat apa ya? Bersifat kayak ucapan kita, informasi. Sabda Nabi itu transenden. Transenden itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Harus ditemukan oleh hati. Makanya kalau kita membuka hadis-hadis Nabi, banyak dari sabda beliau ini tidak terbatas dari ruang dan waktu. Banyak sabda Nabi yang melampaui zaman, melampaui konteks budaya, dan seterusnya. Ya karena sabda Nabi itu berasal dari wahyu. Siapapun yang kemudian mengimani sabda beliau, sabda Nabi ini akan hidup terus di dalam jiwanya. Akan terus menyinari hati umat manusia. Sabda Nabi akan terus memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk dan hikmah bagi setiap jiwa yang mencari kebenaran. Gampangnya begini, jika kita mendengarkan nasihat, tausiah dari guru kita, dari waliyan mursyida, kita mendengarkannya dengan sepenuh hati, dengan pendengaran hati, maka sabda dan nasihat, tausiah dan nasihat beliau itu akan tertanam di dalam hati kita, akan tertancap di dalam jiwa kita, dan itu akan memberi petunjuk kepada kita. Ini berlaku sepanjang masa, karena di dalam nasihat tausiah seorang waliyan mursyida ini juga mengandung unsur batiniyah, ada unsur transenden. Jadi makanya sampai kapanpun sabda Nabi itu selalu relevan. Bahkan semodern apapun zaman ini sabda Nabi tetap relevan. Karena apa? Karena kandungan dari sabda Nabi itu bersumber dari Allah, Zat yang Maha Tahu. Sabda Nabi itu pancaran dari nur ilahi, pancaran dari nur Muhammad. Makanya sabda Nabi itu ya dibungkus dengan nurullah, dengan cahaya ilahi. Karena sabda Nabi itu pancaran dari nur Muhammad dan
menurut keyakinan Sufi, Nur Muhammad inilah hakikat pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu. Nur Muhammad inilah sumber awal penciptaan seluruh makhluk. Nah, karena sabda itu pancaran dari Nur Muhammad, makanya sabda Nabi itu menembus kegelapan hati. Segelap apapun hati, bisa ditembus oleh sabda Nabi. Sabda Nabi itu menghidupkan roh dan mengarahkan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 15, Allah berfirman, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang Rasul kami kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan. Jadi ahli kitab ini banyak menyembunyikan isi dari kitab suci. Ini kemudian dijelaskan oleh utusan Allah. Wa ya'fu an katsir, dan membiarkan tidak menjelaskan kepada umat banyak hal pula. Ahli kitab di zaman itu mereka menyembunyikan sebagian dari isi kitab suci, kemudian juga membiarkan tidak menjelaskan sebagian yang lain. Nah, yang poinnya adalah qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang menerangkan. Mayoritas mufassir seperti Imam At-Tabari, Imam Qurtubi, Ibnu Katsir dan lainnya, nurun pada ayat tersebut yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa Nabi adalah cahaya karena beliau membawa petunjuk, menghilangkan kegelapan syirik dan kebodohan, serta menerangi jalan menuju Allah. Jadi Nabi secara fisik ini. Kalau tafsir Sufi, nurun di sini adalah Nur Muhammad. Jadi tidak hanya Nabi secara fisik, tapi juga Nur Muhammad. Makanya qad ja'akum minallahi nurun, sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah. Nah, ini Nur Muhammad. Ini berlaku sepanjang masa. Kalau di zaman Nabi, Nur Muhammad itu ada pada diri sosok Muhammad bin Abdullah. Nah, setelahnya ya menyebar kepada para pewaris sejati beliau. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pandangan Sufi, sabda Nabi ini benar-benar menyentuh setiap jiwa, bukan hanya menyentuh pikiran. Makanya sabda Nabi ini tidak cukup hanya dipahami dengan akal. Sabda Nabi itu harus dihayati, direnungkan. Karena dalam pandangan Sufi,
Nabi itu seperti obat. Obat bagi apa? Obat bagi jiwa. Kita tahu Al-Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan telah kami turunkan dari Al-Quran itu yaitu sebagai obat. Nah, sabda Nabi itu juga obat bagi jiwa. Maka jika ingin jiwa kita sembuh dari rasa sakit yang diderita oleh kejiwaan, ya bacalah Al-Quran, bacalah sabda-sabda Nabi. Di dalam sabda Nabi itu membangkitkan jiwa, membangkitkan kesadaran ilahiyah. Makanya kalau para sufi, ya, ini terkadang mereka menangis hanya dengan mendengar satu hadis. Mereka menangis. Kenapa? Karena roh mereka tersentuh oleh sabda Nabi, tersentuh oleh Nur Muhammad. Bukan karena hadis itu secara argumen logis masuk akal, tapi al-haq hidup dalam sabda Nabi. Ini kalau belum mengalami ya sulit. Ini benar-benar sebuah penjelasan yang kita harus terus upaya bagaimana agar ketika kita membaca hadis tidak hanya membaca secara teks tertulis, tapi bagaimana kemudian hadis Nabi ini menyentuh jiwa kita. Demikian pula saat kita mendengarkan nasihat tausiah dari waliyan mursyida, bagaimana kita agar jiwa kita tersentuh. Ya, kita pernah mengalami itu. Contoh aja, pernah dalam satu peristiwa ada banyak dari saudara-saudara kita yang kemudian tidak tahu mengapa ia menangis begitu mendengarkan guru kita tartil membaca ayat suci Al-Quran, atau ketika guru kita bernasyid sufi. Nah, ketika itulah kondisi rohani kita tersentuh oleh Nur Muhammad dari apa yang disampaikan oleh waliyan mursyida. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu semua, dalam pandangan sufi, sabda Nabi adalah bentuk tajalliyat al-ilahiyah, penampakan sifat-sifat Allah melalui sabda-sabda beliau. Maka ketika beliau berkhutbah di Haji Wada itu, tadi sudah disampaikan, ketika beliau menjanjikan pahala besar bagi yang taat, seseorang yang mendengarkannya dengan hati, melihatnya dengan basiroh, ia akan melihat tajalli ar-Rahman pada diri Nabi. Rasulullah ini adalah cermin paling sempurna bagi penampakan sifat-sifat Allah. Jadi kalau ingin melihat sifat-sifat Allah, cermin yang paling sempurna ada pada diri Rasulullah. Makanya setiap ucapan, setiap tindakan, setiap perbuatan Nabi adalah cermin dari sifat-sifat Allah.
Nabi itu wasilah. Wasilah atau perantara dalam menyampaikan rahmat Allah kepada seluruh alam. Makanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Jika ingin mendapatkan rahmat Allah, tidak bisa tidak. Kita harus berwasilah kepada Nabi. Karena Nabi kita, junjungan kita, ini penyampai rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ini ketika beliau ketika Nabi kita menyampaikan janji-janji Allah. Dan di dalam hadis misalkan siapa yang bertaubat ini akan mendapatkan ampunan dari Allah, diterima tobatnya. Siapa yang taat akan diberi pahala besar, akan dimasukkan surga. Nah, ketika kita mendengarkan sabda Nabi terkait dengan janji-janji dari Allah tersebut, ini bukan berasal dari diri Nabi, yaitu tajalli dari sifat Ar-Rahman. Itu tampak jelas kasih sayang Allah pada diri Nabi. Makanya jangan tidak percaya, jangan tidak beriman kepada sabda-sabda Nabi. Karena apa yang dijanjikan oleh Nabi itu bukan sekedar kata. Itu cerminan dari kasih sayang Allah, cerminan dari cinta Allah kepada hamba-hambanya. Ya, biar lebih gampang, seperti itu ketika kita mendengarkan nasihat, tausiah, apa yang dijanjikan oleh guru kita. Wes sapa sing ngene-ngene. Seperti itulah, masih banyak hal. Ini bisa off the record. Nah, ketika itu bukan dari diri beliau. Itu kalau melihatnya ya itu tajalli. Ar-Rahman bertajalli kepada waliyan mursyidah. Yaitu bentuk kasih sayang, bentuk cinta. Makanya secara keseluruhan ya, risalah Islam ini membawa harapan, bukan hanya membawa ancaman. Risalah Islam itu targhib, bukan hanya tarhib. Artinya begini, rahmat Allah itu selalu mendahului murkanya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Nah, seperti itulah ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini Nabi menyampaikan janji-janji Allah. Nabi sedang menampakkan kelembutan dan kasih sayangnya. Ini kelembutan dan kasih sayang Allah tampak atau terpancar dari mana? Dari lisan beliau, dari akhlak beliau. Makanya ya siapapun yang kemudian bersentuhan dengan Nabi tidak bisa tidak, pasti akan mengakui keagungan akhlak beliau.